Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al hadirun al muhtaramun, merupakan kewajiban bagi kita untuk meningkatkan perhatian kita dalam rangka memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Karena mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad termasuk ciri daripada bertakwa kepada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, dan syiar yang paling besar daripada syiarnya Allah adalah Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengagungkannya termasuk orang yang bertakwa hatinya. Akhir-akhir ini banyak pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama kepada para habaib ataupun para ulama. Yang akhir-akhir ini terjadi pelecehan melalui siaran TV nasional, melecehkan ulama tatkala seorang atau beberapa santri berjabatan tangan dengan para kiainya, lalu di framing dengan kata-kata yang tidak santun, seakan-akan apa yang dilakukan oleh sang murid itu adalah perbudakan yang dilakukan oleh guru kepada santrinya. Itu berarti melecehkan ulama, yang berarti pula melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah, laisa minna man lam yujillu kabirona wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqa. Bukan tergolong dari golongan kami, artinya bukan umat Nabi Muhammad, siapa yang dianggap bukan umat Nabi Muhammad, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda. Poin pentingnya yang terjadi pada saat ini, wa ya'rifu li alimina haqqa, tidak menghormati hak orang alim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man akroma aliman faqad akramani. Orang yang memuliakan orang alim berarti menghormati aku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Menghormati Rasulullah, kena menghormati ulama, berarti telah menghormati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud lam ya'rif li alimina haqqa, yakni tidak memuliakan ulama, tidak menghormati ulama. Ayadrika qimatal ulama yuqaddir ilmahum wa fadlahum. Tidak memuliakan ulama, tidak menghormati ilmu ulama, tidak mengagungkan mereka, itu namanya termasuk lam ya'rif li alimina haqqah. Dan itu bukan tergolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahana aliman faqad ahanani. Barang siapa yang telah menghinakan orang alim, sama seperti menghinakan aku. Wa man ahanani faqad ahanallah. Barang siapa yang menghinakan aku, sama seperti menghinakan Allah. Wa man ahanallah, barang siapa menghinakan Allah, famasiruhu ilan nari, maka tempat kembalinya ke neraka jahanam. Jadi kalau kejadian TV itu, umat Islam tidak bergerak, tidak menolak, tidak bersikap, walaupun diwakili oleh para alumninya, mendatangi TV, itu adalah perbuatan melecehkan ulama, melecehkan pesantren, berarti melecehkan Islam, dan ini masalah besar. Karena berarti pula melecehkan Rasulullah, melecehkan Allah, dan melecehkan agama. Perbuatan-perbuatan semacam ini harus dikecam dan ditolak dengan keras agar tidak turun adab Allah di Indonesia ini. Jadi kalau pemerintah tidak turun tangan, yang melakukan tidak dipidana, izin tayangnya tidak dicabut, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang sangat pedih, menjadikan Indonesia ini porak-poranda karena telah menghina Islam, porak-poranda karena telah menghina Allah dan Rasulnya dengan cara menghina ulama, menghina pesantren,
menghina mereka para santri yang telah menghormati guru-gurunya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan, belajarlah kalian ilmu, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Di samping belajar ilmu, belajarlah ketenangan, belajarlah akhlak, wa tatawadu liman tata'allamuna minhu, dan hendaknya kalian tawadu, rendah hati kepada orang yang kalian belajar agama darinya. Artinya yang dilakukan oleh para santri, sungkem, jabatan tangan, mencium tangan kiainya, itu adalah perintah Nabi. Dimana kalau seperti itu di framing adalah seperti perbudakan, seakan-akan ulama atau kiai itu atau pesantren itu tempatnya perbudakan untuk pembodohan, maka itu berarti menantang perintah Rasulullah agar kita tawadhu kepada para ulama atau kepada guru-guru kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi di Indonesia yang harus disikapi oleh semua ulama, harus disikapi oleh semua umat Islam, bukan hanya para alumni daripada Lirboyo ataupun para asatid atau para kiai yang ada di Lirboyo, tapi semua umat Islam, terutama yang peduli kepada bangsa Indonesia ini, agar Indonesia tidak dihinakan oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adaban muhina. Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya menyakiti Allah dan Rasulnya? Disampaikan oleh Rasulullah tadi, memuliakan ulama berarti memuliakan Allah dan Rasulullah. Menghinakan ulama berarti menghinakan Allah dan Rasulnya. Menyakiti ulama berarti menyakiti Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Lanahumullahu fid dunya wal akhirah. Kelompok yang menghinakan ulama, yang berarti pula menghinakan Allah dan Rasulnya, akan dilaknat dari dunia hingga akhirat. Artinya dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya, waliyadzubillah. Dan kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti itu. Dan Allah menyampaikan wa a'adda lahum adaban muhina. Allah telah mempersiapkan untuk mereka apa yang dipersiapkan, siksa di dunia ataupun di akhirat yang akan menjadikan mereka hina, yang akan menjadikan mereka terpuruk, yang akan menjadikan mereka bangsa yang seperti itu. Pemerintahnya tidak berbuat, presidennya tidak berbuat, pejabatnya tidak berbuat, umat Islam dan ulama yang lainnya yang tidak dihina tidak berbuat, maka semua akan dihancurkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kejadian yang semacam ini tidak boleh terjadi dan tidak terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Indonesia diberkahi oleh Allah dan mendapatkan pengampunan serta rahmat karena kita memuliakan ulama, mengagungkan ulama, memuliakan ilmu dan memuliakan para penuntut ilmu. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.